Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 15 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juni 2025. Kita kembali duduk bersama di majelis ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah dalam sebuah kegiatan membaca dan mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, matan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya ibundanya orang-orang beriman. Dan seluruh istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang beriman. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda orang-orang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 6. Jadi gelar Ummul Mukminin itu adalah gelar untuk istri-istri Nabi, yang artinya ibunda orang-orang beriman. Dan ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 6. Mengapa disebut ibunda orang beriman? Ya, mengapa istri-istri Nabi disebut ibunda orang beriman? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah karena istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dinikahi. Begitu pula ibunda kita, ibu-ibu kita, ketika bapak kita meninggal maka tidak dapat dinikahi oleh kita. Kesuciannya sebagaimana kesucian ibu-ibu kita. Ini adalah jawaban yang pertama, mengapa Ummul Mukminin atau istri-istri Nabi bergelar dengan Ummul Mukminin.
Jawaban yang kedua adalah mengapa istri-istri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin? Karena kedudukannya seperti ibu bagi seorang muslim. Karena kedudukannya seperti ibu bagi seorang muslim, maka disebut dengan Ummul Mukminin. Ini jawaban yang kedua. Taib, yang jelas Ummul Mukminin berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 6 tadi. Nah, kemudian Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah kunyah yang dimiliki oleh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Sebab mengapa beliau dikunyahi dengan Ummu Abdillah? Jawabannya adalah karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah membawa Urwah bin Zubair, yaitu anaknya dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya dari Asma binti Abi Bakar. Artinya Aisyah membawa seorang bayi ke hadapan Rasulullah SAW. Bayi ini adalah anaknya Asma binti Abi Bakar, keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Asmaitu Abdullah wa anti ummu Abdillah. Aku namai bayi ini dengan Abdullah dan engkau adalah Ummu Abdullah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktani bibni ukhtik faktanat Ummu Abdullah." Berkunyahlah dengan keponakanmu, dengan anak yang merupakan keponakanmu. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan Ummu Abdullah. Berkunyah dengan Ummu Abdullah. Baik. Aisyah binti Abi Bakar. Beliau berarti anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sering para ulama mengatakan As-Siddiqah binti As-Siddiq. As-Siddiqah adalah Aisyah binti anak perempuan As-Siddiq, yaitu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Uthman. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika berada di kota Mekah. Sewaktu Aisyah radhiyallahu anha berumur 6 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad SAW 3 tahun. Jadi sekitar tahun ke-10 dari kenabian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sukanya anak kecil atau yang disebut dengan pedofil, maka jawabannya adalah musuh-musuh beliau sekelas Abu Jahal, Abu Lahab tidak mempermasalahkan hal itu. Dan tidak pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat perkara itu. Karena memang hal itu sudah menjadi biasa di tengah-tengah mereka. Menikahi anak yang memang sudah bisa dinikahi, kemudian setelah itu dijadikan istri. Jadi kalau sekarang diangkat isu itu, maka Anda tidak paham berarti hal keadaan dan adat istiadat orang Arab di zaman dahulu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaulinya, jadi dinikahi di Mekah pada umur 6 tahun. Kemudian digauli di Madinah ketika umur Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah baru 18 tahun, lulus SMA. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, bahwa umur Aisyah radhiyallahu anha 18 tahun. Dan ini pelajaran menarik bagaimana sabarnya seorang Aisyah radhiyallahu anha demi kekasihnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suaminya dunia akhirat, maka beliau bertahan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umur 18 tahun sampai meninggal nanti umur 50-an, beliau tidak menikah. Dan itu berat bagi seorang perempuan. Dan ini merupakan ujian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa manaqib atau keutamaan-keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha? Maka keutamaannya sangat banyak, tetapi kita sebutkan sedikit saja. Yang pertama, ahabbu zaujatin Nabi, istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi ahabbu ilai? Siapa yang paling engkau cintai dari manusia? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Beliau adalah Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Lalu siapa lagi? Umar bin Khattab. Bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini keutamaan dan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah menikah dengan perawan satupun kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, urituki fil manami thalatha layal, aku dimimpikan engkau sebanyak 3 malam. Ja'ani biki al malak fi saraqah min harir, malaikat tersebut membawa engkau dalam sebuah kain dari sutra. Fayaqul hadhihi imra'atuk, maka malaikat tersebut berkata, ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhik, maka aku buka wajahmu yang ditutupi oleh kain sutra tadi. Fa idza antahi, ternyata itulah engkau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Fa aqul iyyaku hadza min indillah yumdi, maka aku pun, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ini datang dari Allah dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, maka aku akan kerjakan. Jadi ini salah satu keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau diwahyukan, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu manaqib Aisyah radhiyallahu anha juga adalah karena Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang paling beliau cintai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan istri-istri beliau untuk tidak menyakiti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika dalam hadis riwayat Bukhari Muslim terjadi perseteruan antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Dua-duanya istri Nabi radhiyallahu anhuma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah. Jangan engkau menyakitiku dengan engkau bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa innahu wallah ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihaf imra'ah min kunna ghairaha." Demi Allah, aku tidak pernah dapat wahyu sedangkan aku satu selimut dengan seorang perempuan selain Aisyah radhiyallahu anha. Artinya saat bergaul dapat wahyu. Dan itu tidak pernah terjadi kepada istri-istri beliau yang lain kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk keistimewaan Aisyah adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami.
Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan atas Aisyah radhiyallahu anha, bahkan sampai Allah yang membela Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu sebab turunnya syariat tayammum karena terjadinya pada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yaitu cincin beliau tertinggal, kemudian setelah itu hilang dan orang-orang menunggu untuk mencari cincin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Habasti Rasulullah SAW wan nas laysa ma'ala ma wa laysa ma'ahu ma. Engkau telah menahan Rasulullah SAW sehingga tidak pergi karena cincinmu hilang. Orang-orang tidak punya air, mereka tidak membawa air, akhirnya tertahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Bahkan sampai sahabat yang lain, Usaid bin Khudair, mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini adalah berkah bagi keluarga Abu Bakar As-Siddiq melalui Aisyah radhiyallahu anha. Dengan turunnya syariat tayamum tersebut, maka syariat itu sampai hari kiamat ada. Gara-gara Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincinnya, dan ternyata cincinnya ada di bawah beliau, yaitu beliau sedang tidur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perhatikan ibu-ibu, ini menarik. Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanannya. Kalau seandainya mempunyai harta, maka beliau sangat dermawan. Ra'aitu Aisyah tuqassimu 70,000 wa hiya turaqqi'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu anha membagikan 70.000 dirham, padahal bajunya robek-robek. Bajunya robek-robek. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau membagikan makanan. Jadi ceritanya Abdullah bin Zubair, beliau, dan ini adalah anak keponakannya tadi yang dengannya beliau berkunyah. Beliau mengirimkan sekitar 200.000 dirham. Satu dirham itu 200.000 dirham lah ya. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa pada saat itu. Maka kemudian beliau dengan 200.000 dirham tersebut beliau bagikan kepada manusia. Sampai sore. Dari pagi sampai sore. Sampai habis. Tidak tersisa satu dirham. Dan beliau berpuasa pada hari itu. Kemudian beliau memanggil pembantunya, "Ya jariyah, halumma bil fitr." Wahai jariyah, wahai pembantu perempuanku, tolong hidangkan makananku untuk buka puasa. Maka sang pembantu mengatakan, membawa roti dan minyak samin. Itu saja, roti dan minyak samin. Kemudian pembantunya mengatakan, "Awa mastata'ti mimma qasamtil yawm an nashtari lana bidirham lahman nuftiru alaih." Wahai ibunda orang beriman, kenapa tadi ketika bagi-bagi dirham tadi engkau tidak menyisakan agar kita bisa beli daging, agar kita bisa buka puasa? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? "Lau dzakkartani la fa'altu." Kamu sih nggak ngingetin saya. Coba ingetin saya akan sisakan. Keasikan bersedekah lupa dengan dirinya sendiri. Ini adalah salah satu keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan itu amalan seorang perempuan yang ingin jauh dari api neraka, ahli sedekah dengan apa yang dia miliki. Nah, nanti ada pertanyaan, "Ustadz, saya kan
Dulunya bekerja oke, bisa bersedekah karena ada penghasilan. Sekarang saya disuruh berhenti oleh suami untuk bekerja. Kemudian penghasilan tidak ada. Pemberian hanya dari suami, suami pun juga bakhil-bakhil. Hitungan banget. Sedangkan suaminya punya hobi macam-macam. Nah, itu saya jawab di Fairmont nanti. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Saya juga ingin bersedekah, saya juga ingin makan makanan yang ingin saya suka, saya juga ingin merawat rambut, ingin pedicure, saya ingin juga hair extension dan seterusnya. Ya, apakah itu kewajiban suami, Ustaz? Dan saya juga dulunya saat bekerja ngasih nafkah kepada keluarga, sekarang saya nggak bisa ngasih nafkah dan seterusnya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping ahli sedekah beliau juga ahli puasa. Sebelumnya sedekah bagi perempuan itu amal saleh yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarun nisa aktsirna istighfar, tasaddaqna wa aktsirna istighfar. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Itu amalan penghuni surga bagi seorang perempuan. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Agar tidak menjadi penghuni neraka, maka perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Di antara amalan Aisyah radhiyallahu anha adalah berpuasa. Dan berpuasanya hampir setiap hari. Karena kenapa? Karena beliau ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya untuk mengurangi syahwatnya, beliau berpuasa hampir setiap hari, kecuali hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini ujian tersendiri bagi seorang Aisyah radhiyallahu anha wa radhiallahu. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha juga ahli ilmu agama. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau seandainya ada sesuatu yang sulit dalam ilmu agama, mereka pergi kepada Aisyah. Maka kalau sudah bertanya pada Aisyah, pasti dapat ilmunya. Ini pelajaran juga bagi para perempuan agar pintar agama dan pintar ilmu agama. Karena al-ummu madrasatan idza a'datta sya'ban tayyib al-a'rab. Dalam syair bahasa Arab, ibu itu adalah bagaikan sekolahan. Jika engkau mempersiapkan seorang perempuan menjadi sekolahan, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Makanya kalau kita mempunyai anak perempuan, maka pintarkanlah ilmu agama. Dan saya berpesan sekali, ya, jangan sampai ada pemikiran dikotomi di dalam agama Islam tentang ilmu agama. Oh, kami orang awam Ustaz, saya tidak harus belajar ilmu agama dalam-dalam. Enggak, ada ilmu dasar yang tidak boleh tidak kita harus tahu. Ya, di antaranya rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan-amalan qalbu, kemudian adab-adab keseharian, zikir dan doa. Kemudian juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan kita setiap hari. Seorang dokter, ilmu yang harus dia pelajari, ilmu menjamak sholat, kalau sedang operasi, ilmu bersuci, ilmu batasan aurat bagi perempuan di hadapan laki-laki, harus dia wajib untuk mengetahuinya, karena dia berkaitan dengan itu kehidupannya. Seorang musafir, seorang yang sering bersafar harus paham betul batasan-batasan kapan saya menjamak, kapan saya mengqashar dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari bercerita, "Ma ashkala alaina ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun qad fasa'alna anhu Aisyata illa wajadna 'indaha minhu ilman." Tidak pernah kami merasa sulit memahami sebuah hadis, kemudian kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka pasti kita akan mendapati ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka saya pesan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya anak perempuan atau ibu-ibu sekarang, dalami ilmu agama. Ya.
anak perempuannya ajari ilmu agama dari mulai semenjak dini. Dan saya berpesan, jika memang Anda ingin memproyeksikan anak Anda sebagai ahli agama, ahli ilmu agama ya, bukan hanya mengetahui agama, ahli ilmu agama. Karena setiap orang punya ahlinya, bahkan di dalam perkara-perkara dunia juga ada ahlinya. Jika ingin menjadi ahli ilmu agama, belajarlah ilmu agama dari mulai kecil, dari mulai SD. Itu memang orang ini akan diproyeksikan menjadi ahli ilmu agama. Ya. Kemudian keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau ahli ilmu faraid, ilmu pembagian harta waris. Laqad ra'aitul akabir min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yas'alunaha 'anil faraid. Aku telah melihat pembesar-pembesar sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah tentang ilmu pembagian harta waris. Ini termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau mendapatkan salam dari Jibril alaihissalam. Gimana ceritanya itu? Manusia dapat salam dari Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hadza Jibril yuqri'uka salam." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, ini Jibril sedang mengucapkan salam kepada engkau. Maka apa jawab Aisyah? Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara. Yang artinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Jibril, engkau melihat apa yang tidak aku lihat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat, yaitu Jibril alaihissalam, apa yang tidak aku lihat. Kemudian salah satu keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah, dan ini keistimewaan yang paling luar biasa, bahkan beliau bercerita atas hal itu. Kata beliau, Aisyah bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri." Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapku adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari menggilirku, dan wafatnya di antara sahri wa nahri. Nahri pangkuanku, pahaku, dan leher. Artinya beliau wafatnya di sini, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, yang keempat, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqahu 'inda mautih. Dan Allah mengumpulkan liurku dengan liur Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau meninggal. Bagaimana itu kejadiannya? Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq ketika masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras, beliau memakai siwak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat suka siwak karena perhatian terhadap bau mulut, agar tidak bau mulut. Maka Rasul SAW melihat siwak tersebut dalam keadaan lemah. Lalu Aisyah memberikan isyarat, engkau mau saya ambilkan? Maka diambilkan dari Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu diolah lagi siwak tersebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan mulutnya. Diolah, setelah dibersihkan, diolah lagi dengan mulutnya sehingga bisa digunakan untuk membersihkan mulut. Itu yang dimaksud bahwa air liurku bercampur dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Termasuk keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kamula minar rijal." Rasulullah SAW bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Yang sempurna dari para laki banyak. Makanya banyak lelaki yang merupakan para nabi dan para rasul. Yang sempurna daripada laki banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Maryam binti Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Yang ketiga, keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan seperti makanan tharid dibandingkan dari seluruh makanan. Makanan tharid adalah makanan yang sangat disukai oleh orang Arab dibandingkan seluruh makanan. Nah, ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Yang jelas Aisyah adalah a'lamun nisa'i 'alal itlaq,
wanita yang paling paham ilmu agama secara mutlak. Ini tidak ada yang bisa menandinginya. Timbul pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih istimewa, Aisyah dengan Khadijah? Maka jawabannya adalah antara Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhuma memiliki kekhususan masing-masing. Khadijah radhiyallahu anha mempunyai jasa saat belum ada Aisyah, yaitu menolong Rasulullah SAW dengan hartanya. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha memiliki jasa saat sudah tidak ada lagi Khadijah radhiyallahu anha, yaitu menyebarkan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau sekitar 1210 hadis. 1210 hadis. Itu dihafal dengan apa? Sanadnya. 1210 hadis. Dan ini salah satu hikmah mengapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah atau diwahyukan untuk menikahi Aisyah dalam keadaan masih muda. Karena ternyata Allah telah mempersiapkan bahwa itu adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Banyak sekali hadis-hadis terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan keadaan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah dari mulut Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Dan umur beliau pada waktu itu 66 tahun. Coba hitung Pak, berapa tahun berarti beliau menjanda? 66 kurangi 18 tahun, 48 tahun. Subhanallah. Kemudian yang menjadi sholat imam beliau saat beliau menjadi jenazah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikuburkan di kuburan Baqi al-Gharqad. Insyaallah kalau seandainya kita berkunjung ke kota Madinah, maka kita berarti mengunjungi, menziarahi salah satu kuburan istri Nabi yang teristimewa, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Sekarang berkaitan dengan hadis. Hadis yang kita baca tadi, apa urgensinya menurut para ulama? Jawabannya adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hadzal haditsu 'addahu al-ulama'u thulutsal Islam, li'annahu jama'a wujuhal mukhalafah li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yastawi fi dzalika ma kana bid'ah wa ma'siyah." Artinya, hadis tentang bid'ah ini nomor 5 adalah dianggap oleh para ulama sebagai sepertiga Islam. Sepertiga Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah pertama mengerjakan perintah, yang kedua menjauhi larangan, dan yang ketiga adalah amal-amal saleh. Dari sinilah disebut sebagai sepertiga Islam, yaitu menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan hadzal hadits ma'dudun min usulil Islam. Hadis ini tergolong sebagai pokok ajaran Islam, yaitu tidak boleh mengada-ngada di dalam beragama. Ini hadis termasuk pokok ajaran Islam. Taib, kita baca hadisnya dan kita pelajari sama-sama. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia adalah tertolak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Yang pertama, hadis ini adalah pokok di dalam timbangan amalan lahiriah. Apa maksudnya? Amalan lahiriah seseorang, ibadah lahiriah seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah jika tidak sesuai dengan
yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi hadis ini adalah pokok di dalam timbangan amal ibadah lahiriah, salat, puasa, zakat, haji. Amal ibadah lahiriah tidak dianggap benar, sah jika tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat sebagai timbangan dalam amalan batiniah. Nah, itu dia. Ya, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Itu hadis adalah pokok dalam timbangan amalan qalbiyah, amalan batiniah, qalbiyah. Apakah niatnya ikhlas karena Allah atau tidak, ditimbang dengan hadis innamal a'malu binniyat. Adapun amalan lahiriah timbangannya adalah hadis ini, hadis yang kelima. Ya, apakah amalannya secara lahiriah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, jika ibadah-ibadah dikerjakan tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah-ibadah tersebut tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wudu, salat, ya, mandi junub. Apabila itu ibadah-ibadah tidak dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka ibadahnya mardudah, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu, dikembalikan kepada pelakunya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya perbuatan bid'ah pasti tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Perbuatan bid'ah tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Dan pelakunya diancam dengan ancaman siksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya diancam dengan ancaman siksa, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam kota Madinah, sebuah perbuatan yang mengada-ngada, atau menyediakan orang-orang yang membuat perbuatan bid'ah, atau menyediakan tempat untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya, hati-hati dengan perbuatan bid'ah. Pelakunya tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah dan diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran selanjutnya. Apa pengertian bid'ah? Ya. Apa pengertian bid'ah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Pengertian bid'ah adalah sebuah jalan, tata cara di dalam beragama. Tata cara dalam beragama yang dibuat-buat menyerupai syariat
dimaksudkan untuk mengerjakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu ada beberapa poin. Saya ulangi. Yang pertama, bid'ah adalah sebuah jalan atau tata cara yang berkaitan dengan agama, dengan ibadah. Ya, selalu bid'ah ada kaitannya dengan agama. Jadi kalau seandainya berkaitan dengan dunia, tidak termasuk bid'ah. Contoh pakaian. Di zaman Rasulullah SAW pakaian tidak seperti ini. Contoh alat transportasi, alat komunikasi. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Maka itu bukan bid'ah karena tidak berkaitan dengan agama. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini. Jadi poin pertama adalah jalan yang berkaitan dengan agama. Satu ya. Hanya ada orang sering mengatakan, semuanya bid'ah. Sudah pakai onta aja sana. Ini tidak paham tentang bid'ah. Bid'ah bukan urusan alat transportasi, alat komunikasi, pakaian, dan perkara-perkara dunia. Bid'ah berkaitan dengan agama, ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Ya, ini poin pertama tadi. Tata cara dalam agama mukhtara'ah, dibuat-buat. Perbuatan bid'ah pasti baru, belum ada di zaman Rasulullah SAW. Pasti baru. Ya. Yang ketiga, menyerupai syariat. Nah, di sini orang tertipu kadang-kadang. Dia menyerupai syariat. Kemudian yang keempat adalah melakukan bid'ah dengan niat berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itu 4 unsur perbuatan bid'ah. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Tidak mencukupkan dengan apa yang diberikan syariatnya oleh Rasulullah SAW. Merasa tidak cukup. Saya beri contoh misalnya, ketika kita di Muzdalifah, kita ngapain? Sampai sana sholat dulu, langsung tidur aja. Sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Kemudian kita tidur di hotel bintang 5. Makan bakmi belum ya? Nah, makan bakmi apakah bid'ah itu? Tidak, karena tidak ada kaitannya dengan agama. Saya pernah suatu saat saya berhaji dan mabit di Muzdalifah. Orang berzikir sepanjang malam. Saya ingat betul karena tidak jauh dari tempat saya itu waktu itu. Saya tidur, saya sudah berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang itu berhenti. Ya. Dia berzikir, zikir sendiri sampai pagi, sampai saya bangun untuk sholat subuh dia masih seperti itu. Nah, ini namanya tidak mencukupkan dengan apa yang dicontoh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti timbul, Ustaz, bukankah itu baik? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti timbul lagi pertanyaan, kan yang penting niatnya Ustaz. Maka jawabannya, amalan akan diterima jika mencukupi 2 syarat. Pertama, ikhlas niatnya. Yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak bisa sekarang mengukur ini buatan bid'ah atau tidak. Ini bisa disebut bid'ah atau tidak. Contoh misalkan, saya sekarang ceramah pakai ini, pakai mic, bid'ah atau tidak? Kenapa? Karena bukan dari urusan agama. Ini bukan ritual agama, ritual ibadah. Tidak. Meskipun dia baru. Ya, jadi unsur bid'ah ada 4. Yang pertama tadi apa? Berkaitan dengan ibadah dan agama. Yang kedua, dibuat
buat. Yang ketiga, menyerupai syariat. Yang keempat, berniat berlebih-lebihan di dalam beragama. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya beri contoh sekarang. Ada seorang di malam, lihat ya, ada seorang di malam Jumat Kliwon. Dia masuk ke dalam sebuah kamar yang gelap, hanya diterangi oleh satu lilin. Dia duduk di atas kain putih, tidak memakai baju. Kemudian dia beristighfar sebanyak 9.999 kali dengan niatan agar lancar rezeki. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Boleh tidak? Hah? Tidak. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, coba lihat unsur 4 tadi. Pertama, urusan ibadah, istighfar. Yang kedua, dibuat-buat. Ustadz, istighfar kan ada, tetapi dibuat-buatnya satu. Nah, ini kata-kata dibuat-buatnya harus ada 6 yang harus sama. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. 6 perkara ini harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Orang tadi waktunya kapan? Malam Jumat Kliwon. Kira-kira ada tidak dari Rasulullah SAW? Satu. Yang kedua, tempatnya di sebuah kamar. Kira-kira pernah nggak Rasulullah SAW melakukan itu di malam Jumat Kliwon, sebuah kamar? Yang ketiga, jumlah bilangan. Jumlahnya berapa tadi? 9.999. Pernah nggak ada hadis riwayat yang seperti itu menyebutkannya? Yang keempat, apa lagi tadi? Jenisnya zikir, istighfar. Pernah nggak Rasulullah SAW mengucapkan itu dengan jumlah bilangan yang tadi? Yang kelima, tata cara. Tata caranya, duduk di atas kain putih, lampu dimatikan, tidak pakai baju, hanya ditemani oleh lilin. Pernah nggak seperti itu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang keenam, sebab-sebabnya ingin kaya. Kalau 6 perkara ini tidak sesuai, maka berarti mengada-ngada. Nah, itu pentingnya 4 poin tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan agama. Yang kedua, dibuat-buat. Yang ketiga, menyerupai syariat. Lihat tadi, menyerupai syariat. Zikir dia. Syariat zikir memang ada, tetapi sesuai dengan 6 perkara ini enggak. Nah, itu. Yang keempat, apa tadi? Berlebih-lebihan. Tidak mencukupkan dengan zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tetapi malah menambah-nambah dengan jumlah bilangan, ditambah-tambah, dibuat-buat, kemudian keadaan, sebab, dan seterusnya. Bisa dimaklumi ini? Nah, dengan begitulah terjadi perbuatan bid'ah. Dan ancamannya tadi, amalannya ditolak, dikembalikan kepada pelakunya, dan pelakunya diancam apa tadi? Laknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya, dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Ayo Pak, siapa yang mengetahui perbedaan riwayat pertama dengan riwayat kedua? Coba cek terjemahannya. Saya ingin ngecek keseriusan bapak-bapak melihat hadisnya. Saya bacakan ya. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami,
Riwayat pertama itu. Riwayat kedua, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bukan urusan agama kami. Apa bedanya? Yang pertama pembuat, yang kedua pelaku. Pelaku itu tidak mesti membuat, ya, dia ngikutin orang. Riwayat yang pertama, dia yang membuat yang baru, dia pelopornya. Dia apa? Pelopornya. Dia pelopornya sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian makmum pengikutinya. Riwayat yang kedua adalah siapa saja yang melakukan perbuatan bid'ah, maka amalnya tertolak. Kenapa ada riwayat yang kedua ini disebutkan oleh Imam Nawawi? Agar menyanggah, oh saya kan nggak yang buat, saya cuma ikutan. Maka kita katakan yang hanya mengikuti juga amalannya apa? Tertolak, karena ada riwayat kedua. Jadi yang riwayat yang pertama dia yang membuat, mengada-ngada. Riwayat yang kedua dia yang melakukan. Beda antara si pembuat dengan si pelaku saja. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah SAW tertolak, meskipun niatnya baik. Ini catat itu. Hadis ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, syariatnya dari Rasulullah SAW, maka amalannya tertolak meskipun niatnya baik. Apa contohnya Pak? Suatu ketika hari raya Idul Adha, kita baru hajian. Ada seorang namanya Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar. Dia punya niat baik. Saya ingin nanya dulu Pak, orang kalau kurban itu sebelum sholat Id atau setelah sholat Id? Setelah. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu punya niat baik agar hewan kurbannya yang pertama kali disembelih dan pertama kali dibagikan kepada kaum muslimin, maka beliau sembelih sebelum sholat Id. Apa kata Rasulullah SAW? Tilka syatu syatu lahmi. Itu adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan yang dianggap sebagai hewan kurban. Lihat, niatnya baik tidak? Baik. Agar pertama kali hewan kurban, daging hewan kurbannya dibagikan kepada orang-orang sehingga dia dapat pahala. Niatnya baik. Tetapi niat baik tidak cukup. Harus apa? Mencontoh tata caranya, syariatnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah selanjutnya. Ini perhatikan baik-baik. Al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan berbuat maksiat. Meskipun bid'ah adalah maksiat, tapi perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena biasanya orang yang melakukan kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, minum khamar, berjudi, durhaka orang tua, atau apapun, korupsi, kalau dinasihati dia ngaku salah. Kalau dinasihati dia ngaku salah. Seperti yang pernah saya ceritakan di Tenda Mina. Saya pernah ke Sukamiskin, para koruptor, penjaranya orang-orang koruptor. Nasihati, salah, kami salah Ustaz. Aku salah. Maling-maling aku salah. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah susah untuk ngaku salah. Susah untuk bertobat. Mengapa? Karena dia merasa sedang beribadah kepada Allah. Makanya ada perkataan, orang selawat dangdut kok
diributkan. Itu tuh yang minum-minum khamar, judi, itu yang diributkan. Kami sedang selawatan. Hah? Karena merasa mereka sedang beribadah kepada Allah SWT. Orang yang berdoa di kuburan, meskipun mintanya kepada Allah, tapi ketika dia menganggap bahwa berdoa di samping kuburan lebih afdal daripada di masjid. Bahkan ada kadang-kadang sebagian orang, kalau ke kuburan yang dianggap keramat dan berkat, maka jalannya mundur kalau pulang, kalau keluar. Karena dianggap tidak sopan kalau seandainya jalan membelakanginya. Padahal Rasulullah SAW sering berziarah kubur. Bagaimana kalau berziarah kubur? Beliau datangi kuburan Baqi', kemudian beliau mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Selesai. Tidak ada harus berdoa di samping situ. Tidak ada menganggap berdoa di samping kuburan adalah sesuatu yang istimewa. Bahkan kadang di masjid tidak dihormati sebagaimana penghormatan terhadap kuburan. Datang ke masjid, langsung duduk, tidak ada tahiyatul masjid. Nah, ini saya menyinggung sedikit dari teman-teman. Ya. Ini masjid rumah Allah, kita harus hormati. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah, karena maksiat orang bisa bertobat darinya. Bid'ah sulit bertobat darinya. Semakin dinasihati semakin marah. Kenapa? Karena dia sedang menganggap dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tersisa waktu 17 menit untuk bersoal jawab. Saya ulangi faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah diharamkannya perbuatan bid'ah dalam agama. Kemudian yang kedua, seluruh amal perbuatan bid'ah ditolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah meskipun niatannya baik. Ustadz, kok antum kayak Tuhan mengatakan ditolak? Enggak, kita sedang menceritakan menjelaskan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, larangan berbuat bid'ah, dan apabila dikerjakan maka perbuatannya batil, rusak, tidak diterima oleh Allah. Yang keempat, yang sudah saya sebutkan tadi, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dalam 6 perkara. Yang pertama, apa tadi? Waktu. Contoh Pak, boleh nggak sholat subuh setelah terbit matahari? Sah tidak? Tidak sah. Karena tidak sesuai dengan waktunya. Boleh nggak puasa Ramadan di luar Ramadan? Tidak sah, karena tidak sesuai waktunya. Yang kedua, waktu, tempat. Nih kita sekarang berada di Mekah. Boleh tidak tawaf di kuburan? Tidak boleh. Karena tawaf ibadah yang disyariatkan hanya di mengelilingi Ka'bah. Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Ya. Yang ketiga, apa tadi? Jumlah bilangan. Sholat subuh 3 rakaat nggak sah. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Aisyah radhiyallahu anha. Saya habis tidur malam, semangat sholat subuh. Sudah 3 rakaat saja, nggak sah. Karena tidak sesuai dengan jumlah bilangannya. Yang keempat, jenis kurban. Hanya hewan-hewan yang sudah ditentukan, onta, sapi, kambing, atau domba. Saya punya 1 juta bebek, saya kurbankan 500 bebek, 500 ribunya. Atau kuda lebih mahal harganya dibandingkan onta, saya berkurban dengan onta. Boleh tidak?
Sunnah atau bid'ah? Hah? Kok ragu-ragu? Apa? Kuda lebih mahal daripada onta. Saya kurbankan kuda. Saya kurbankan kuda. Sunnah apa bid'ah? Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan jenis. Kemudian yang kelima apa? Tata cara wudu. Ini Ustadz, kaki lebih kotor daripada tangan. Saya basuh kaki dulu sebelum basuh wajah. Sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dalam perihal tata cara. Yang keenam, sebabnya ini yang sering banyak salah. Sebabnya begini Ustaz, sebabnya begini. Mana dalilnya? Saya pernah Pak diskusi dengan sebagian orang. Jadi ada orang misalkan Pak Wisnu, Pak lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Oh Bapak, berarti surat Al-Quran yang cocok Bapak baca terus adalah surat Yusuf, karena ganteng. Lalu saya tanya kepada si fulan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa lahirnya? Oh surat yang paling cocok adalah Al-Baqarah. Berarti saya seperti sapi dong Ustaz. Nah, penentuan si fulan surat khusus, ini tidak boleh kecuali dengan apa? Wahyu, dalil dari Al-Quran. Karena 6 perkara ini harus ada dalilnya. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Ya. Dan ini kalau orang menjelaskan perkara bid'ah ini, kadang-kadang banyak yang sensi dengan perkara ini. Karena tadi sudah saya katakan bahwa bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Orang berjudi, judol untuk pinjol untuk judol. Itu dinasihati, dia manut, iya Ustaz, saya salah. Tetapi kalau orang berbuat bid'ah, maka dia ngeyel. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sedang beribadah kepada Allah, kok saya salah. Nah ini, silakan jika ada yang ingin bertanya, 12 menit tersisa. Nah, Pak Adi. Ini Pak Adi dulu Pak, Mas Yanta, depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan. Ya. Belum dihidupkan Pak Yanto. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Sebenarnya di kalangan masyarakat Indonesia umumnya Ustaz, banyak kesalahpahaman dalam bid'ah. Tadi salah satunya sudah dijelaskan oleh Ustaz, pesawat itu bid'ah gitu ya. Sudah jelas dari perkara agama. Terus sebenarnya juga banyak juga yang mungkin agak tipis nih yang untuk membedakan, di mana kalau nggak salah ada hadis juga yang menerangkan ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabatku ini. Nah, di mana ada yang saya paham ada 3 kalau nggak salah. Itu yang pertama kalau nggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan umat untuk melakukan salat tarawih berjamaah pertama. Terus kedua zaman Abu Bakar atau Utsman, saya lupa gitu ya, mushaf Al-Quran dikumpulkan menjadi buku. Pada sebelumnya hanya dari bilah-bilah gitu ya, pelepah kayu. Terus yang ketiga itu ada azan Jumat 2 kali gitu. Mohon dijelaskan Ustaz, apakah ini termasuk bid'ah atau bukan? Bagus pertanyaan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan beliau ya. Jadi begini,
Kan Ustadz, bid'ah terlarang, tetapi sebagian sahabat Nabi mengerjakannya. Seperti Khulafaur Rasyidin, bahkan Umar bin Khattab melakukan ini, Utsman bin Affan melakukan ini. Umar bin Khattab diantaranya adalah membukukan Al-Quran. Jawabannya membukukan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq membukukan Al-Quran. Umar bin Khattab sholat tarawih berjamaah. Utsman bin Affan membukukan Al-Quran, dan mushaf-mushaf yang lain juga dihilangkan. Kemudian 2 kali azan, bahkan saat di Mina sholat Rasulullah SAW 2 rakaat saja setiap sholat, tidak dijamak, dikosor-kosor saja, sedangkan beliau 4 rakaat. Nah ini bagaimana? Maka jawabannya adalah, pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Apakah itu bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena meskipun itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran dibukukan menjadi sebuah buku yang akhirnya disebut sebagai mushaf. Maka jawabannya itu bukan bid'ah. Karena itu perbuatan disepakati oleh seluruh sahabat. Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Saat Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, maka seluruh sahabat tidak ada yang menentangnya. Bahkan yang pertama kali memberikan isyarat adalah Umar bin Khattab, sahabat yang mulham, sahabat yang sering diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali pendapat Umar bin Khattab dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya masalah mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Apa sih sebabnya dikumpulkan Al-Quran dalam satu buku yang asalnya di pelepah kurma, yang asalnya di kertas, yang asalnya ditulis di kain-kain? Karena waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad. Maka banyak yang meninggal di situ. 70.000 sahabat yang ahli Quran meninggal. Umar bin Khattab berpikiran, ini kalau banyak yang meninggal, Al-Quran nanti akan dilupakan. Maka dibukukanlah. Kemudian dibukukan, dan akhirnya seluruh sahabat Nabi tidak ada yang protes pada saat itu. Nah, ini menunjukkan ijma' para ulama sahabat Nabi atas pembukuan Al-Quran, berarti bukan apa? Bid'ah. Itu yang pertama. Umar bin Khattab, para sahabat Nabi dikasih imam satu sholat taraweh, kemudian mereka sholat di belakang imam tersebut, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu yang menjadi imam. Maka jawabannya, sholat taraweh berjamaah pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW selama 1, 2, 3 malam. Kemudian setelah itu para sahabat semakin banyak yang sholat di belakang beliau. Lalu di malam yang keempat Rasulullah SAW tidak keluar untuk mengimami para sahabat sholat tarawih berjamaah. Besok paginya setelah subuh beliau mengatakan, saya sangat mengetahui kalian menungguku tadi malam untuk kita mengerjakan sholat tarawih. Tidaklah ada yang menahanku untuk keluar mengimami kalian, kecuali aku khawatir itu diwajibkan atas umatku. Karena para sahabat waktu itu belum kuat imannya, baru masuk Islam. Sedangkan sholat tarawih Rasulullah SAW lama, tidak seperti kita. Ingin mencontoh cuma jumlah rakaatnya saja 11. Rasulullah SAW jumlah rakaat 11, tapi dari mulai pertengahan malam sampai hampir subuh itu 11. Nah ini 11 rakaat tapi cuma 20 menit. Ya, nggak sampai setengah jam, 20 menit. Ini kekeliruan. Ya. Kalau kami di pesantren satu juz per malam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau tinggalkan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq di zaman menjadi khalifah beliau juga tidak kerjakan. Di zaman Umar bin Khattab setelah kaum muslimin kuat, banyak penaklukan, akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam.
Kemudian beliau berkata, ni'matil bid'atu hadhi. Ini perkara mengada-ngada yang paling bagus. Wah, berarti mengada-ngada paling bagus. Berarti ada bid'ah yang bagus? Jawabannya tidak. Ini dari sisi bahasa. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar sebelum Umar belum ada. Makanya arti bid'ah secara bahasa adalah tidak ada contohnya sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Utsman bin Affan ada azan 2 kali. Sama kasusnya. Apa jawabannya? Ijma' para sahabat. Enggak ada yang mengingkari Utsman pada waktu itu. Padahal di sana pembesar-pembesar ilmu para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud yang kita pelajari tadi. Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau berinisiatif, beristihad. Kenapa ada azan 2 kali? Jadi azan 2 kali itu begini ceritanya. Misalkan jam 12 azan zuhur. Beliau azannya jam 11. Untuk apa azan yang jam 11 ini? Dan jam 12 nanti azan lagi. Azan yang pertama untuk apa? Untuk memperingatkan para pedagang, para orang-orang yang bekerja. Ayo siap-siap, sekarang sudah mau masuk waktu zuhur Jumatan. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi di Masjid Nabawi, kemudian juga di Masjidil Haram, masih adzan 2 kali. Dan jawaban yang kedua adalah seperti yang disebutkan oleh Bang Adi tadi, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul SAW dan sunnah para khalifah Rashidah. Termasuk khalifah Rashidah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka tidak mengapa, dan itu bukan perbuatan bid'ah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan perbuatan bid'ah. Ustaz, kalau seandainya saya sekarang buat bid'ah sendiri, saya anggap ini baik, apakah boleh? Maka lihat para ulama di zaman kita sepakat nggak dengan perbuatan bid'ah tersebut. Kalau sepakat boleh dikerjakan. Tetapi susah untuk di zaman sekarang kesepakatan, harus sensus. Apakah satu Indonesia sepakat, kemudian benua Arab sepakat, benua Australia sepakat. Kalau seluruhnya sepakat, baru dikatakan boleh. Yang disebut dengan ijma'. Nah, ada yang lain? Silakan. Ya. Paham saya kenapa tadi ya, Bang? Silakan Pak Tony. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kadang ada orang yang mengkhususkan melakukan ibadah tertentu. Nah itu boleh Pak? Tidak. Contohnya misalnya apa ya? Kalau nggak salah dulu ada riwayat dari sahabat yang suka mengulang baca qul huwallahu ahad, terus kemudian ada jaminan masuk surga. Bagus pertanyaannya. Ya. Kita katakan hati-hati. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz, bolehkah kita mengkhususkan ibadah tertentu? Mengkhususkan ibadah tertentu. Seperti ada seorang sahabat Nabi kalau lagi sholat sunnah, beliau sebelum baca surat setelah Al-Fatihah, beliau pasti baca surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Apakah boleh ini? Maka jawabannya adalah boleh di zaman Rasul SAW. Kenapa? Karena yang menyetujui adalah siapa? Rasul SAW. Sedangkan di zaman sekarang nggak boleh mengkhususkan sesuatu, karena tidak ada validitas dari pembuat syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, khususkan apa yang dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.